Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamita Amadatinata dari Prodi PJJ Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Dinamika Efektivitas Pembiayaan Modal Ventura dalam Memperkuat UMKM dan Pembangunan Ekonomi Nasional. Latar belakang, modal Ventura memegang peran strategis sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjadi alternatif penyediaan permodalan serta pendampingan manajemen bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, maupun bisnis rintisan. Meskipun demikian, efektivitas dan pengawasan keberlangsungannya masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Di satu sisi, mekanisme pembiayaan dengan risiko tinggi seperti skema tanggung renteng seringkali tidak efektivitas dalam mengatasi permasalahan wan prestasi dari perusahaan pasangan usaha. Di sisi lain, timbul keterbatasan ruang lingkup pengawasan oleh otoritas jasa keuangan yang hanya menjangkau perusahaan modal ventura berbadan hukum Indonesia, sehingga pembiayaan secara langsung oleh PMV asing tidak berada di bawah yurisdiksi OJK, melainkan menjadi domain BKPM sebagai penanaman modal asing. Oleh karena itu, penguatan regulasi, penyelarasan fungsi pengawasan, serta optimalisasi skema pembiayaan berbasis keadilan sangat diperlukan untuk mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengertian. Definisi umum, modal ventura adalah bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi risiko tinggi ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu pembiayaan berakhir, perusahaan pemodal akan melakukan divestasi, penarikan kembali atas saham atau investasinya. Investasi berbasis sekuritas. Berbeda dari kredit bank biasa, modal ventura berbentuk penyertaan modal atau saham, obligasi konversi, atau pembiayaan berbasis bagi hasil. Investasi aktif dan pendampingan manajemen. Pemodal tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga memberikan pendampingan manajemen aktif, investment, bantuan teknologi, dan pengembangan kapasitas bisnis. Jangka waktu menengah atau panjang, pembiayaan bersifat sementara, biasanya 5-10 tahun hingga bisnis PPU bertumbuh mandiri. Mengapa modal ventura disebut high rise? Yaitu karena modal ventura biasanya menyasar bisnis yang belum memiliki track record panjang atau tidak punya agunan fisik, sehingga bank konvensional umumnya enggan mendanai. Namun jika bisnis mitra tersebut berhasil tumbuh pesat, tingkat pengembalian keuntungannya bisa jauh melebihi bunga bank biasa. Inilah alasan mengapa aspek pendampingan manajemen menjadi sangat vital untuk menekan risiko kegagalan bisnis tersebut. Landasan teori. Teori negara, kesejahteraan dan demokrasi ekonomi. 1. Tujuan negara memajukan kesejahteraan umum melalui demokrasi ekonomi, berlandaskan asas kebersamaan dan efisien berkeadilan. 2. Hukum sebagai social engineering. Regulasi pembentukan modal ventura berfungsi memfasilitasi kebutuhan pemodal dan pembaharuan ekonomi masyarakat. Peran strategis pembiayaan non-bank bagi UMKM. 1. Solusi unbankable. Menjadi alternatif permodalan bagi UMKM yang layak, visible, tetapi tidak memenuhi kriteria kredit bank. 2. Perbedaan fungsi. PMV dilarang menghimpun dana masyarakat secara langsung, giro atau deposito, dan berfokus pada investasi berbasis kemitraan. Konsep dan karakteristik pembiayaan modal ventura. Mekanisme 1. Mekanisme dilakukan melalui penyertaan saham, obligasi konversi, atau bagi hasil. Profit revenue sharing. Karakteristik khusus, tanpa jaminan fisik, non-collateral, bersifat investasi aktif, pendampingan manajemen, serta berjangka menengah atau panjang. Konsep perikatan, tanggung renteng, dan wan prestasi. 1. Tanggung renteng pasif, pelunasan oleh satu debitur membebaskan debitur lain dan sifat tanggung renteng harus diperjanjikan secara tegas.
2. Wan frustasi dan keterbatasan terjadi jika PPU gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau bagi hasil. Skema tanggung renteng kerap kurang efektif mengatasi wan prestasi sehingga membutuhkan alternatif penyelesaian lain. Tujuan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan batas jurisdiksi pengawasan otoritas jasa keuangan, serta badan koordinasi penanaman modal terhadap perusahaan modal ventura asing yang memberikan pembiayaan langsung di Indonesia, menilai peran strategis modal ventura sebagai alternatif permodalan non-bank dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, mengevaluasi tingkat efektivitas jaminan kelompok atau tanggung renteng beserta mekanisme penyelesaian prestasinya, serta mengoptimalkan skema pembiayaan non-perbankan berbasis kesetaraan dan pendampingan bagi pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Tujuan akhir dari modal ventura sebenarnya bukan sekedar memberikan pinjaman lalu mengambil bunga, melainkan menciptakan nilai. Perusahaan modal ventura berinvestasi dengan target akhir melakukan exit strategi, seperti penawaran saham perdana (IPO) atau penjualan saham saat nilai perusahaan mitra sudah melonjak tinggi. Dengan demikian, tujuan keberadaan modal ventura tidak hanya menguntungkan kedua pihak, tetapi juga berperan penting sebagai penggerak roda perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan daya saing UMKM. Fungsi rangkaian kajian ini berfungsi menjelaskan peran modal ventura sebagai perantara keuangan non-bank yang menyalurkan investasi jangka, menengah, atau panjang sekaligus memberikan pendampingan tata kelola usaha dan ahli teknologi bagi perusahaan pasangan usaha, menguraikan pemisahan fungsi pengawasan operasional dan perizinan lembaga pembiayaan oleh OJK dengan pengawasan investasi asing oleh BKPM, serta memetakan fungsi mitigasi risiko dan penanganan kredit bermasalah melalui langkah musyawarah, rescheduling, hingga mekanisme penagihan mandiri. Manfaat hasil kajian ini memberikan manfaat bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan berbasis bagi hasil tanpa gunung fisik, serta peningkatan kapasitas manajemen, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan regulator, OJK, serta BKPM dalam menyempurnakan regulasi pembiayaan lintas batas dan instrumen mitigasi risiko, sekaligus menjadi panduan praktis bagi perusahaan modal ventura dalam meminimalkan risiko wan prestasi dan mengekspansi pembiayaan pada sektor usaha potensial. Jenis-jenis berdasarkan badan hukum dan kelembagaan. 1. Perusahaan modal ventura lokal atau badan usaha Indonesia (PMV) yang berbentuk perseroan terbatas PT atau koperasi. 2. PMV Joint Ventura Patungan PMV Indonesia yang sebagian sahamnya dimiliki oleh badan usaha asing. Direksi wajib berbadan hukum atau menetap di Indonesia. PMV asing direct. PMV luar negeri yang menanamkan modal langsung ke perusahaan Indonesia dikategorikan sebagai PMA, biasa di bawah pengawasan BKPM. Berdasarkan misi atau tujuan bisnis, modal ventura komersial normal berorientasi murni pada keuntungan bisnis, return on investment, dengan seleksi ketat pada calon mitra prospek tinggi. 2. Modal ventura misi khusus, pengembangan UMKM, berorientasi sosial untuk memberdayakan pengusaha lemah atau mikro, sektor informal, serta meretas jurang ketimpangan ekonomi. Produk pembiayaan. 1. Penyertaan saham langsung, pengambilan porsi saham pada perusahaan pasangan usaha berbentuk PT dalam jangka waktu tertentu hingga masa diinvestasi. 2. Obligasi konversi, pembelian surat utang obligasi yang diterbitkan oleh PPU yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi kepemilikan saham pada periode tertentu. 3. Bagi hasil
profit atau revenue sharing. Skema pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha cocok untuk UMKM atau badan usaha yang belum berbentuk PT. Pembelian surat utang startup. Pembiayaan melalui pembelian surat utang PPU pada tahap rintisan awal atau tahap pengembangan usaha. Keberagaman produk ini dirancang untuk menyesuaikan tingkat kedewasaan hukum dan finansial dari mitra usaha. Bagi UMKM sektor real yang pembukuannya masih sederhana, skema bagi hasil profit sharing jauh lebih disukai karena tidak menuntut kerumitan perubahan badan hukum PT. Sebaliknya, untuk startup teknologi yang mengejar growth cepat, instrumen equity atau obligasi konversi menjadi pilihan utama karena memberikan fleksibilitas nilai kapitalisasi tanpa membebankan angsuran utang bulanan di awal pendirian. Program akses permodalan perbankan dan ekonomi kreatif. Penyediaan pendanaan bagi bisnis rintisan atau UMKM seperti sektor fashion, kerajinan, ekonomi kreatif yang belum bersertifikat perbankan, unbankable tapi feasible. Program pelatihan dan inkubasi SDM. Pelatihan internal atau SOP bagi SDM, pengelola modal ventura daerah. Pelatihan dan workshop berkala bagi pemilik UMKM untuk meningkatkan daya saing pasar. Program pendampingan manajemen dan kapasitas usaha. Bimbingan administrasi, manajemen operasional, hingga strategi pemasaran, termasuk e-commerce atau pasar digital. Konsultasi, perancangan, dan implementasi struktur keuangan yang sehat. Kehadiran ketiga program ini adalah alasan mengapa modal ventura disebut sebagai smart money, bukan sekadar uang dingin. Banyak UMKM atau startup gagal bukan karena kurangnya dana, melainkan karena kelemahan pada manajemen operasional dan strategi pemasaran. Melalui program inkubasi dan pendampingan ini, perusahaan modal ventura hadir menutupi celah tersebut untuk memastikan dana yang disalurkan dapat berputar secara produktif dan meminimalkan risiko bisnis di kemudian hari. Mekanisme kegiatan lembaga. Perusahaan modal ventura (PMV) penyedia dana atau investasi equity, pendampingan manajemen, serta pengawas aktif investment. Perusahaan pasangan usaha, UMKM, startup, atau kelompok usaha menerima pembiayaan dan bimbingan manajemen atau untuk mengembangkan usaha. Penyandang dana, BUMN, Pemda, atau investor pihak ketiga selaku pemilik modal PMV. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, pihak yang berwenang mengawasi dan mengendalikan pembiayaan atau investasi langsung dari PMV asing di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawas resmi sektor lembaga pembiayaan atau PMV lokal di Indonesia sejak 31 Desember 2012. Profil perusahaan. Nama perusahaan PT Bahana Arta Ventura. Tahun pendirian 1993, anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI yang berdiri sejak 17 April 1973. Kepemilikan saham 99,20% PT BPUI BUMN dan 0,80% koperasi karyawan di PT BPUI. Jaringan operasional bekerja sama dengan 27 perusahaan modal ventura daerah dari Aceh hingga Papua. Visi dan misi. Misi utama menjadi pionir pengembangan sektor real melalui pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pendekatan bisnis berfokus pada UMKM yang visible secara usaha, memiliki perspektif bisnis bagus, meskipun belum bankable menurut standar perbankan konvensional. Kehadiran PT Bahana Arta Ventura ini menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjembatani financial inclusion atau inklusi keuangan.
Melalui skema pendampingan dan dukungan jaringan, modal ventura daerah BUMN berfungsi bukan hanya sebagai mencari keuntungan profit, melainkan sebagai agent of development, yaitu mendorong pemerataan ekonomi masyarakat di daerah yang selama ini belum tersentuh oleh layanan perbankan komersial. Mekanisme dan skema pembiayaan. Penyertaan saham equity participation. Pembelian saham pada perusahaan pasangan usaha PPU berbentuk PT. Obligasi konversi. Penerbitan obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu tertentu. Bagi hasil profit atau revenue sharing. Pembiayaan usaha produktif. Ekonomi kreatif, sektor padat karya dan orientasi ekspor. Keunggulan active investment, menyediakan jasa pendampingan manajemen dan capacity building bagi UMKM, tidak sekedar menyalurkan dana. Pencapaian dan dampak ekonomi. Mitra dibiayai telah membiayai 54.000 mitra UMKM di seluruh Indonesia. Telah menerima pembiayaan dan pendampingan usaha. Akumulasi pembiayaan mencapai hampir 9 triliun. Penciptaan lapangan kerja membuka lapangan kerja bagi sekitar 2,1 juta orang di seluruh Indonesia. Angka 2,1 juta penyerapan tenaga kerja memperlihatkan efek berganda, multiplier effect yang sangat masif. Modal ventura tidak hanya menyelamatkan satu pemilik UMKM, tetapi juga menghidupkan ekosistem di sekitarnya, mulai dari menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan daya beli masyarakat daerah hingga menyumbang pada pertumbuhan PDB sektor informal. Ini membuktikan bahwa modal ventura adalah investasi sosial ekonomi yang dampaknya jauh melampaui sekedar angka imbal hasil keuangan. Analisis manfaat. Modal ventura menjadi alternatif pembiayaan fleksibel tanpa mewajibkan jaminan atau agunan, sangat membantu UMKM atau bisnis rintisan yang tidak memenuhi standar perbankan. PPU tidak hanya memperoleh dana tetapi juga mendapatkan aktif investment berupa bimbingan manajemen, administrasi keuangan, pemasaran hingga pelatihan teknologi, capacity building. Penyertaan modal dari perusahaan modal ventura bereputasi secara langsung meningkatkan pamor, kredibilitas, dan kehadiran usaha PPU di mata investor lain. Analisis risiko. PMV asing yang masuk secara langsung dikategorikan sebagai penanaman modal asing di bawah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan. Jika PPU mengalami kerugian atau gagal bisnis, PMV tidak dapat menarik dananya kembali sebelum masa kontrak berakhir. Investasi akan menuntut ganti rugi karena pendanaan dilakukan melalui pernyataan saham. Pendiri usaha berisiko kehilangan sebagai kepemilikan dan kendali manajemen atas perusahaannya. Memperluas jaringan bisnis. PPU dapat membangun jaringan pemasaran dan kemitraan luas yang dimiliki oleh PMV maupun perusahaan modal ventura daerah. Analisis permasalahan. UMKM dan pelaku usaha rintisan startup kesulitan mengakses kredit perbankan karena tidak memiliki agunan atau jaminan, serta belum memenuhi prinsip kelayakan 5C, karakter, capacity, capital, collateral, condition. PMV hadir sebagai alternatif pembiayaan tanpa agunan berbasis penyertaan saham atau bagi hasil serta pendampingan manajemen. Namun skema ini melahirkan kompleksitas hukum dan operasional tersendiri. PMV asing yang masuk secara langsung dianggap sebagai penanaman modal asing, biasa di bawah kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Akibatnya terjadi regulatory gap, di mana PMV asing langsung berada di luar pengawasan OJK karena OJK hanya mengawasi PMV lokal. Sebagian besar PMV di Indonesia mengandalkan dana dari pinjaman, bukan modal mandiri, sehingga menuntut imbal hasil yang pasti. Di sisi lain, UMKM lebih terbiasa dengan kultur kredit perbankan biasa, tidak memiliki pembukuan atau keuangan terpisah, dan enggan berbasis kepemilikan usaha.
Anggota kelompok menolak menanggung utang anggota lain. PMV tidak dapat memaksakan eksekusi dan terpaksa menggunakan langkah rescue di luar perjanjian seperti rescheduling atau penghapusan utang atau write-off yang beresiko secara finansial. Solusi mendorong pembentukan undang-undang lembaga pembiayaan yang spesifik agar hierarki hukumnya setara dengan undang-undang penanaman modal dan undang-undang perbankan. Hal ini akan mempertegas batasan kewenangan pengawasan OJK dan BKPM terhadap PMV asing yang masuk ke Indonesia, memanfaatkan program pendampingan permodalan perbankan dari pemerintah seperti kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf bagi UMKM dan sektor ekonomi kreatif, mengganti atau mengkombinasikan pola jaminan tanggung renteng dengan pembiayaan berbasis bagi hasil, profit revenue sharing, dan obligasi konversi, menerapkan mekanisme penyelamatan kredit yang lebih terukur, rescheduling, angsuran, musyawarah kelompok, dan pembinaan intensif sebelum opsi write-off penghapusan utang. Rekomendasi 1. Mendorong integrasi sistem perizinan dan pengawasan antara OJK untuk PMV lokal atau berbadan hukum Indonesia dan BKPM untuk PMV asing atau PMA agar tidak terjadi tumpah tindih regulasi maupun celah hukum dalam investasi modal ventura. 2. Evaluasi dan perbaikan skema penjaminan atau tanggung renteng untuk menekan risiko dan prestasi default pada pembiayaan UMKM tanpa agunan fisik. 3. Mengembangkan modalitas revenue sharing bagi hasil yang fleksibel dan disesuaikan dengan arus kas, cash flow, UMKM atau bukan hanya penyertaan saham murni. 4. Mendorong pelaku UMKM memisahkan keuangan pribadi dan usaha serta menerapkan pembukuan yang transparan agar siap menerima skema penyertaan modal. Kesimpulan, Modal Ventura memegang peran strategis sebagai lembaga keuangan non-bank yang memberikan alternatif pembiayaan tanpa agunan fisik sekaligus pendampingan manajemen aktif investment bagi UMKM dan startup yang unbankable, namun penerapannya masih menghadapi regulatory gap karena OJK hanya mengawasi perusahaan modal ventura berbadan hukum Indonesia, sementara PMV asing yang berinvestasi langsung berada di bawah wewenang BKPM. Di sisi lain, skema jaminan kelompok atau tanggungan yang dinilai kurang efektif dalam menanggulangi risiko dan prestasi perusahaan pasangan usaha, sehingga penyelesaiannya lebih sering bertumpu pada mekanisme rescheduling hingga write-off. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui undang-undang khusus untuk mempertegas batas wewenang pengawasan OJK dan BKPM, integrasi sistem perizinan, serta optimalisasi skema bagi hasil, revenue sharing, yang disesuaikan dengan kapasitas arus kas UMKM. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya.